Yang terhormat, yang terhormat Ketua Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi Mbak Hasna Nur Fajriah, yang kami hormati Kepala Departemen Riset Mbak Reza Sukmadewi, yang kami hormati pemateri yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, serta kepada seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya lah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, serta yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara inti, perkenankanlah saya, Noreski Fitriani, salah satu staf Departemen Riset, untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga adalah sambutan, acara keempat penyampaian materi dan sesi tanya jawab, acara kelima sesi penyerahan e-sertifikat, acara keenam sesi foto bersama, dan acara yang terakhir penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita berjalan dengan lancar dan memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Farha Fadila Firdausi, waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نكيل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baca bukan kan apa yang benar dan tempat. Oke, bagian saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan nasihat dan rezeki di sesi writing training kesehatan. Oke, sebelumnya selamat datang kepada teman-teman aktivis semua yang udah mau meluangkan waktunya buat ikutan di acara writing training hari ini. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Mbak Hanif Mahmudah selaku pemateri yang telah bergabung juga di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Oke, jadi untuk teman-teman aktivis semua, diharapkan di acara salah satu rangkaian wening ini, yaitu pelatihan PPT dan presentasi ya, yang akan disampaikan oleh Pak Hanif Mahmudah. Jadi beliau ini baru saja memenangkan juara pertama lomba karya tulis ilmiah nasional mahasiswa KIS 6 kita yang kemarin. Beliau ini dan timnya juara 1 dan juara presentasi terbaik gitu di acara KIS 6 kita kemarin. Jadi diharapkan kepada teman-teman semua bisa bisa mengambil pelajaran yang banyak dari apa yang akan disampaikan Kak Hanif Mahmudah ini. Karena apa yang beliau akan sampaikan itu tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita untuk bisa belajar bagaimana cara presentasi yang baik setelah menulis paper sebelumnya yang telah disampaikan juga oleh pemateri-pemateri yang lain. Karena itu semoga teman-teman bisa banyak belajar dan banyak mengambil hikmah dan pelajaran di acara pelatihan PPT dalam rangkaian wening pada pagi hari ini. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah sambutan kita memasuki acara berikutnya yakni acara inti, yakni penyampaian materi. Untuk sebelumnya, perkenankan salah saya untuk membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Dimohon teman-teman kepada Mas Zaini untuk menampilkan CV beliau. Jadi pemateri kita kali ini adalah Mbak Hanif Mahmudah, mahasiswa Fisika UGM Angkatan 2019. Mbaknya bisa dihubungi lewat Instagram @noknif. Adapun riwayat organisasi beliau yang terbaru adalah menjadi Kepala Dewan HI Kosman atau menjadi Humas dan Informasi Forum Saintis Muda Nasional. Kedua, menjadi Kepala Divisi Eksternal HI Elsis. Ketiga, menjadi staf ahli PSDM Himafi. Adapun riwayat pendidikan beliau adalah sekolah SMP di SMP Negeri 2 Turi pada tahun 2013 sampai 2016, melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 1 Sleman pada jurusan MIPA pada tahun 2016 sampai 2019, dan melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada jurusan Fisika pada tahun 2019 sampai sekarang. Wah, kita sama-sama angkatan 2019 nih, Kak Hanif. Tapi prestasi Kak Hanif udah luar biasa dan pengalamannya juga banyak. Selanjutnya untuk riwayat prestasi dapat lihat di slide. Kalau Mbak Hanif ini
yang terbaru menjadi juara 1 LKTIN KIS oleh FKIS kita sendiri yang mengadakan. Terus pada tahun lalu juga Mbak Hanif menjadi juara 1 esai polimer yang diadakan oleh BEM Fakultas Farmasi Universitas Jember, dan 2 tahun yang sebelumnya juga pernah menjadi juara 1 LKTI Syahita oleh SMK Negeri 2 Depok. Adapun pengalaman kepanitiaan beliau juga banyak ya teman-teman, bisa dilihat di slide. Menjadi moderator pada kunjungan industri, moderator webinar Pilmapres, dan lain sebagainya dapat dilihat pada slide. Nah, itu dia CV dari pemateri kita kali ini. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada Mbak Hanif. Halo Mbak Hanif. Halo, Nur. Panggilannya Nur ya? Iya. Gimana Kak, udah siap? Insya Allah siap. Baik nih teman-teman, karena mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada Mbak Hanif, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih. Aku mau share screen bentar. Oke. Oke. Ini jam berapa sih? Pagi ya, Mas Yan ya? Selamat pagi teman-teman semua. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini berkesempatan untuk bertemu teman-teman semua, teman-teman FKIS dalam acara Wening gitu ya. Tema yang diminta dari teman-teman itu tuh ekspresikan dirimu dalam garisan karya terbaikmu. Semoga teman-teman di sini udah punya motivasi yang sama ya untuk membuat sebuah karya. Nah, mungkin teman-teman yang nggak ada kendala jaringan boleh nemenin aku on cam ya, biar nggak kerasa ngomong sendiri nih nanti gitu. Oke, makasih. Oke, pada kesempatan ini aku bakal nyampein beberapa hal, tapi disclaimer dulu ya, bukan berarti aku di sini jadi pemateri terus aku udah bagus banget gitu dalam presentasi, enggak juga sebenarnya. Cuman kemarin kebetulan mungkin ya, kebetulan menang terus dapat predikat best presentation. Nah, tapi yang pengen aku tekanin di sini tuh apa ya? Ntar deh seiring berjalannya waktu aku bakal cerita juga proses proses lombanya aku dan teman-teman gitu. Uh, nah, nanti kita akan belajar tentang isi atau konten dari PowerPoint, terus apa saja yang harus disampaikan ketika presentasi, terus tips membuat PowerPoint yang menarik. Nah, nanti aku ada sedikit pertanyaan nih, milih kanan atau kiri, tapi ntar ya. Terus yang pertama, aku pengen nanya dulu ke teman-teman semua. Teman-teman boleh jawab di kolom chat ya tentang presentasi. Nah, presentasi itu apa sih menurut teman-teman? Coba, boleh dijawab biar kita ada interaksinya gitu. Atau yang mau on cam juga, on mic juga boleh banget. Presentasi itu apa sih? Gitu. Aku tunggu 1 menit ya. Sampai 9.50. Izin ngejawab, Kak. Boleh? Kalau menurut aku presentasi itu menyampaikan sesuatu kepada halayak ramai gitu, atau memaparkan suatu hal yang ingin kita sampaikan ke halayak ramai gitu, Kak. Oke, makasih Laila. Oke, bener banget ya. Jadi presentasi itu menyampaikan kepada halayak umum atau bisa kita sebut orang lain gitu ya. Menyampaikan apa yang mau kita sampaikan atau ide kita kepada orang lain. Nah, ini Arif juga jawab di kolom chat. Salah, Reza ya. Reza Sukma Dewi. Presentasi adalah suatu bentuk komunikasi ke halayak ramai. Sama ya, poinnya sama. Jadi, presentasi itu kuncinya adalah komunikasi. Bener banget yang teman-teman udah jawab tadi. Makasih teman-teman yang udah sempat menjawab. Nah, terus kalau misalnya
presentasi itu adalah bentuk komunikasi, tujuannya apa nih gitu kan? Tujuan dari komunikasi itu apa gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih biar kita bentar. Nah, oke aku lanjutin. Nah, kita harus tahu dulu nih tujuan dari komunikasi itu apa sih biar kita nggak presentasi udah nyampein panjang-panjang tapi tujuannya nggak sampai gitu ya. Nah, presentasi atau bentuk komunikasi ini itu memiliki tujuan agar si pendengar itu paham apa yang dibicarakan oleh si pembicara. Jadi maksud dari pembicara, apa yang disampaikan dari pembicara itu bisa dipahami atau didengar oleh didengar bukan didengar aja tapi dipahami maksudnya dengan baik oleh pendengar. Nah, ini yang jadi poin utama ketika timku mengikuti lomba ini karena udah diwanti-wanti banget sama dosenku buat jangan sampai jangan sampai mikir untuk jadi juara gitu. Jangan sampai kamu berpikir gimana mempresentasikan yang terbaik. Nah, tapi fokuslah untuk bagaimana biar apa yang ide kamu udah pikirkan itu bisa dipahamkan ke teman-teman yang dengerin gitu. Jadi ketika memiliki pemikiran seperti itu, menurutku bakal kita berfokus untuk gimana biar latihan apa yang kita sampaikan bisa jelas, bisa didengar dengan baik. Nah, itu biar kayak nggak fokus pengen terbaik, tapi nggak ada latihannya gitu. Karena kalau misalnya udah mikir aku harus presentasi yang terbaik, aku harus jadi juara, aku harus yang pokoknya harus gitu tuh malah kayak bikin kita satu langkah ke belakang gitu loh, kayak bikin kita cepat merasa puas padahal kita harus latihan lebih banyak lagi gitu. Nah, ini ya tadi aktivitas menyampaikan di gagasan. Selanjutnya aku pengen ngajak teman-teman nonton video dulu. Ini aku ambil dari YouTube. Nanti sumbernya aku sertain di belakang. Ini tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam membuat presentasi. Kayak gitu. Soalnya nggak kedengeran ya? Oh, bentar ya.
Oke, gimana teman-teman? Udah nangkep beberapa poin belum? Ada yang mau share mungkin? Ada yang mau sharing apa yang ditangkap dari video tadi? Boleh? Aku kasih waktu. Siapa nih yang mau sharing? Mau izin masuk Kak? Boleh? Tadi ini ya, bagus banget. Ini apa kan kadang kita kita tuh kadang mikirnya semakin banyak animasi, semakin banyak gambar, semakin menarik PPT kita gitu. Padahal sebenarnya enggak ya, malah kalau itu ngeriwahi pembaca, dan itu terus juga banyak kesalahan dari kita tuh kayak banyak banget gitu tulisannya, padahal kan seharusnya nggak kayak gitu. Dan ilmu-ilmu lainnya tuh bagus, mantap, bisa banget ini diterapin di kuliah juga bisa dan dimanapun saat bikin PPT. Makasih Kak Hanif. Oke, thank you juga Laila. Ya bener banget ya, jadi dari video tadi itu kita udah belajar beberapa tips dalam membuat PowerPoint. Nah, mari kita telusuri satu-satu ya. Nah, ini aku tambahin juga, mungkin nggak urut dari video tadi, ada komponen warna, terus isi atau poin yang disampaikan, judul yang sinkron, konten atau elemen pendukung, kalau tadi disebutin grafik dan juga chart bar gitu, terus ada huruf dan ukuran. Tadi ukuran huruf tuh banyak banget ya disampaikan tadi, kayak misalnya dari uh, efek di huruf itu sendiri, kayak garis bawah itu nggak boleh semuanya di garis bawah, terus ukurannya harus disesuaikan sama pembaca, kayak biar pembaca tuh bisa lihat gitu. Terus kita harus main kayak ukuran dan juga style atau apa ya, jenis jenis fontnya. Terus tatanan atau layout, terus efek animasi kayak yang disebutin Laila tadi ya, kayak animasinya kalau kebanyakan juga ternyata kurang ini nih, kurang oke gitu. Terus juga halaman dan background yang mendukung. Kita akan ulik satu-satu ya teman-teman. Dari segi warna dulu. Nah, kalau teman-teman perhatiin, sekarang aku lagi pakai tema note gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman butuh kayak misalnya mau nge-highlight atau butuh sesuatu yang clear gitu, jelas, nah teman-teman bisa pilih warna yang lainnya atau yang senada, tapi senada gitu. Nah, color palette kayak gini bisa teman-teman dapetin di internet, sebenarnya banyak banget. Tinggal kita memadupadankan atau yang milih yang udah jadi kayak gini nih, ini udah jadi gini juga nggak apa-apa gitu. Nah, biar apa sih kita harus milih warna yang apa ya? Ya biar kayak misalnya nih, slide pertama teman-teman lihat hitam pekat gitu. Terus di slide kedua tiba-tiba merah cerah gitu. Terus slide ketiga kuning gitu. Terus slide keempat hijau gelap gitu. Kayak matanya tuh capek nggak sih, kayak ih kok beda-beda banget warnanya gitu ya. Nah, dulu aku kalau bikin PPT juga kayak gitu, kayak warnanya aku bikin yang bervariasi biar nggak bosen gitu ya. Tapi setelah aku mempelajari apa ya, setelah aku belajar kayak gimana sih biar enak dilihat juga tuh, ternyata malah yang senada gitu teman-teman. Nah, tapi itu tergantung selera juga ya. Siapa tahu ntar seleranya suka yang beda-beda kayak gitu. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang isinya teman-teman. Nah, teman-teman, PowerPoint itu udah jelas banget gak sih artinya, kayak PowerPoint. Jadi kayak poinnya gitu yang ditonjolin gitu. Nah, kalau bisa, bikinlah satu slide itu satu poin. Tapi nggak yang berarti harus satu poin banget ya, yang saklek. Kayak misalnya, apa ya, ya pokoknya saklek cuma beberapa huruf aja di satu slide gitu. Enggak juga gitu. Satu poin di sini tuh maksudnya satu topik bahasan. Jadi kayak jangan sampai satu slide itu membawa dua kata kunci. Misalnya kita bikin bagi dua gitu slide-nya, terus kayak yang sebelah sini bahas apa, yang sebelah sini bahas apa gitu. Nah, langkah lebih baik kalau kayak gitu dijadiin dua slide. Nah, terus aku tuh kemarin pas latihan presentasi sama dosen aku dibilang, kalau bisa dalam
satu slide itu, ketika udah kita tampilin, audiens itu bisa menangkap dalam waktu 2-5 detik. Nah, jadi ini kita harus cukup harus berlatih untuk gimana bikin PowerPoint yang audiensnya bisa nangkep. Karena kembali ke tujuan presentasi, tujuan komunikasi adalah biar pendengarnya itu paham. Nah, jadinya kita harus gunain sudut pandang pendengar. Jadi kayak aku udah paham kok, misalnya aku sebagai pembikin PPT, aku udah paham nih dengan grafik yang kayak gini doang, tanpa ada tulisan, tanpa ada judulnya, aku udah paham ini maksudnya apa. Nah, tapi kan audiens enggak. Audiens enggak membaca apa yang kamu baca. Audiens enggak mendalami apa yang kamu sedang dalami gitu. Jadinya kita usahakan untuk membuat poin-poin yang jelas. Nah, nanti kita bahas lagi di belakang. Terus selanjutnya kita menyampaikan why. Why sendiri tuh artinya kan kayak menyiratkan sebuah alasan gitu ya. Jadi dalam waktu presentasi, biasanya presentasi lomba itu antara 10 menit sampai 15 menit. Nah, tapi kemarin 7 menit ya, itu agak kaget juga gitu. Nah, kalau gitu tuh kayak kalian harus tahu waktunya gitu loh. Waktu untuk presentasi itu berapa. Dan di situ kalian harus tahu apa yang ingin kalian sampaikan gitu kan. Nah, untuk presentasi khususnya untuk lomba itu pilihlah alasan why ide kalian gitu. Kenapa harus ide kalian? Kenapa ide kalian itu penting? Kenapa ide kalian harus direalisasikan? Dan kenapa yang lainnya? Nah, itu bisa dijelasin. Mungkin lewat latar belakangnya, mungkin lewat apanya, tapi diingat bahwa bahasa presentasi ini beda sama bahasa karya tulis. Jadi jangan sampai kalian latar belakang yang 2 halaman gitu ya, kalian pindah ke PowerPoint. Nggak gitu caranya gitu. Nah, terus gimana biar mengkonversikan dari latar belakang itu menjadi PowerPoint? Misalnya, di latar belakang disampaikan bahwa penggunaan energi listrik mengalami peningkatan, misalnya. Dari datanya, energi listrik tahun berapa menggunakan energi berapa, terus tahun berapa. Nah, itu kan nanti kalau kita jelasin panjang lebar, itu kan kayak beberapa paragraf mungkin. Tapi kalau kita mau membahasakan itu, bisa dengan grafik, itu kayak lebih enak gitu loh. Jadi kayak satu grafik bisa menjelaskan beberapa paragraf yang kalian maksudkan gitu. Bisa dipahami ya? Oke, itu poin why. Terus, nah untuk topik presentasi isinya di lomba khususnya yang penting berikutnya adalah desain. Desain dari ide yang kalian bawakan gitu kayak. Misalnya kemarin aku bawain PZBot gitu ya. Nggak mungkin dong aku jelasin PZBot itu ini, itu. Tanpa aku memberikan gambaran. Ini loh PZBot yang aku usulin gitu, yang aku dan timku usulin. Nah, pasti kayak ini kan butuh apa ya? Semacam visualisasi. Nah, visualisasi ide kalian. Nah, disitulah desain-desain yang harus kalian sampaikan. Kayak termasuk alur kerjanya. Nah, jarang banget presentasi itu bawa alur kerjanya. Dan mungkin itu jadi poin plusnya kemarin ya, karena cukup detail juga kemarin pas nyampein uh, alur kerja. Dan mungkin teman-teman buat besok yang pengen presentasi lomba bisa menyertakan alur kerja kayak gitu. Terus selanjutnya kita ke bagian judul. Nah, judul itu yang pertama harus sinkron. Kayak nggak boleh ini kayak clickbait gitu, nggak boleh ya. Maksudnya clickbait dia nggak nyambung itu nggak boleh. Nah, harus yang sinkron. Misalnya kalian mau nyampein uh, masalah penduduk di daerah Yogyakarta gitu. Ya kalian harus sampein itu. Misalnya jangan bilang masalah penduduk di daerah Yogyakarta ya, tapi kayak misalnya masalahnya tuh apa sih, krisis air bersih misalnya.
krisis air bersih di mana? Di Gunung Kidul. Nah, misalnya gitu. Jadi kayak spesifik kayak gitu, sinkron. Terus mudah dimengerti. Jangan bertele-tele kayak misalnya apa ya? Masalah krisis air bersih yang terjadi karena kekeringan akibat kemarau panjang. Nah, kayak gitu kan kayak sebenarnya itu lebih detail, lebih spesifik, cuman malah susah dimengerti gitu kan, kayak kita pilih kata yang efektif yang bisa menjelaskan lebih enak. Terus tadi ya bersifat spesifik. Nah, misal gini. Misal di presentasi itu biasanya teman-teman nulisnya latar belakang judulnya gitu. Latar belakang bla 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 bla. Nah, kalau bisa langsung aja tuh tulis misalnya penggunaan energi listrik 2021. Kayak apa ya? Penggunaan energi listrik itu menjadi latar belakang kita tanpa harus kita sebutin itu tuh latar belakang gitu. Bisa dipahami ya. Kalau teman-teman pengen tiba-tiba nanya, nggak apa-apa, langsung di-cut aja. Terus aku lanjutin ke selanjutnya itu adalah elemen pendukung. Nah, ini aku dapat di internet juga. Misalnya, di sini ada grafik. Kayak dari Januari sampai Mei, penjualan sepeda motor paling banyak terjadi bulan Maret. Nah, ini ada plus minusnya juga sih. Teman-teman, nah ini kan kayak, kok ada kalimatnya gitu di presentasi. Nah, itu sebenarnya untuk menegaskan kepada audiens gitu. Jadi kayak gitu tuh nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya gini, orang kan harusnya kita jelasin. Nah, biasanya kita nampilin grafik, terus udah kita jelasin aja pakai lisan. Nah, tapi gimana nih nasib teman-teman yang nggak nggak bisa dengerin kita secara clear gitu. Misalnya dia ada gangguan sinyal kalau zaman sekarang. Kalau dulu mungkin dia nggak dengar atau mungkin lagi izin ke kamar mandi, tiba-tiba masuk lagi ada grafik, bingung dong. Nah, kalau dia punya spesifik kayak dia nyampein, oh ini tuh maksudnya penjualan di bulan Maret tuh yang paling tinggi kayak gitu. Dan ntar data ini akan dilanjutkan dengan apa ya namanya pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya elemen pendukung tuh bisa berupa gambar ataupun tabel, bagan, kayak diagram. Nah, semacam itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang font, huruf gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak jago banget dalam memilih huruf. Cuman aku biasanya make yang udah sering dipakai. Jadi kayak itu tuh udah jelas gitu loh, udah jelas banyak orang yang suka. Nah, yang kriteria yang disukain tuh yang gimana gitu kan. Yang tadi kayak yang di video tadi juga disebutin kayak yang mudah dibaca, terus yang kadang kita suka yang estetik gitu ya, tapi malah susah dibaca ternyata, dan itu malah menimbulkan distraksi gitu. Jadi kita milih nih huruf-huruf yang mungkin bisa dibaca dengan jelas oleh audiensnya. Nah, ini ada beberapa tipe huruf gitu ya. Tapi mungkin kayak apa ya? Ini mungkin kesannya malah kayak kurang formal gitu ya. Tapi kok ternyata agak kurang ya untuk bisa dibaca dengan jelas walaupun ini estetik nih. Nah, ini jelas tapi kayak apa ya? Kadang kesannya juga capek untuk membaca tulisan yang tebel banget kayak gini. Terus ini kayaknya ini lumayan deh gitu ya. Lumayan, tapi kalau ini kayaknya fun banget gitu ya, happy banget vibes yang dibawain gitu. Terus kalau ini formal kayak gitu. Jadi kayak bisa kelihatan gitu loh. Kalian harus mempelajari karakteristik huruf tersebut dan oh,
aku cocok kalau misalnya presentasi formal dengan huruf ini. Oh, aku nggak cocok nih. Kayaknya ini terlalu gimana gitu. Itu nanti teman-teman explore sendiri juga ya. Kayaknya aku juga nggak punya background yang mumpuni ya, nggak punya apa ya. Biasanya kan harus belajar apa sih buat milih kayak gini tuh ada, tapi aku nggak mendalam itu. Terus kita lanjutin dulu ke tatanan. Tatanan tuh atau layout gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai kayak gini. Ini sebenarnya kayak mungkin pertama terkesan padat, rame. Tapi sebenarnya itu apa ya, jelas gitu loh, kayak clear gitu. Oh, oh ini idenya ini. Oh, sama itu. Nah, ntar pas nampilinnya satu persatu juga gitu kan. Nah, itu ntar dipelajarinya di animasi. Atau tatanan selanjutnya kayak gini. Bisa dibikin kayak gini. Apa ya? Ini lebih kayak lebih enak dilihat daripada kalian bikin judul terus angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah, ini tatanan yang lebih enak dilihat untuk menggambarkan, untuk sedikit-sedikit mendesain apa yang teman-teman ingin sampaikan. Terus kayak jangan huruf semua juga gitu, kayak tadi kan kayak kalau huruf terlalu banyak juga sulit gitu kan, kayak wah ini apa intinya gitu. Terus uh, kalau misalnya emang harus banyak yang ditulis, kayak misalnya itu penting banget dan harus teman-teman highlight, nah itu kayak dikasih semacam efek, misalnya background ataupun apa yang bikin dia tuh kayak ada yang outstanding gitu loh, kayak ada yang menonjol. Jadi itu lebih di permainan highlight gitu ya teman-teman. Oke, terus kita lanjutin dulu ke efek animasi yang tadi kita udah singgung. Nah, ini beberapa animasi yang ada di PPT. Nah, kelihatan nggak sih kayak, oh ternyata milih animasi itu nggak bisa sembarangan milih yang kita suka ya. Ternyata milih animasi itu harus yang senada dengan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Misalnya, kita mau nyampein data yang panjang, tapi kalau misalnya kalian panjang-panjang tuh pasti bosen nggak sih yang dengerin gitu. Jadi, kalian pasti bakal bergerak lebih cepat biar teman-teman yang dengerin tuh nggak bosen. Nah, itu kalian harus milih animasi yang bisa muncul dengan cepat kalau mau dianimasiin. Kalau misalnya pas mau animasi masih turun kayak gini kan kayak wah ganggu nih, kayak kalian mau baca malah ke distract. Nah, apalagi yang muter-muter kayak gini itu kan kurang apa ya, kurang kurang bisa mentransfer apa yang teman-teman ingin sampaikan dengan cepat gitu loh. Nah, gitu. Ntar dipelajari lagi banyak banget animasi yang ada di PPT ya teman-teman. Terus halaman. Ini nggak ada kata-katanya, aku kasih tanda panah aja. Kalau teman-teman lihat itu di bawah tuh ada halaman 13 gitu ya. Jadi kenapa PowerPoint itu perlu untuk diberi penomoran? Karena ketika kita ingin bertanya misalnya teman-teman dengerin penjelasan dosen, terus teman-teman tuh pengen tanya nih bagian ini, misalnya pas bagian efek polarisasi gitu ya. Uh, tapi tadi di PowerPoint ke berapa ya gitu kan, terus Pak mau tanya tentang ini. Oh iya silahkan. Terus naik Pak, naik ke PowerPoint yang atasnya. Oh bawahnya Pak, kan mah ribet ya. Tapi kalau spesifik ke halaman kayak halaman 13 Pak. Oh ya udah langsung ke halaman 13, langsung kita bisa tanya apa yang kita mau tanyakan. Jadi halaman ini penting banget apalagi buat presentasi lomba kayak gitu. Terus selanjutnya background. Backgroundnya itu jangan terlalu ramai ya saranku. Terus jangan banyak distraksi kayak yang dibilang Laila tadi. Animasi mungkin kayak misalnya kita pengen ngasih kartun gitu ya, pengen ngasih kartun yang dia tuh bergerak gitu kayak misalnya gini-gini. Kan ada tuh ya gerak-gerak gini kayak GIF gitu kan. GIF yang
Misalnya kita bikin story di Instagram tuh sering banget muncul kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk PowerPoint itu mungkin dulu pas zamanku SMP gitu ya, itu ngehits banget tuh PowerPoint yang bisa pakai animasi banyak-banyak itu yang kayak wah keren gitu. Tapi seiring berjalannya waktu semakin ke sini aku kayak ngerasa ternyata hal itu tuh akan memecah fokus kita karena misalnya kita mau nyampein satu poin apa gitu ternyata kita malah fokus ngeliatin animasinya. Kayak pernah nggak sih kayak gitu, dan yang ditangkap sama audiens bukan poin yang ingin kalian sampaikan tapi malah animasinya itu kayak gitu. Oke, kita lanjutin ke sesuaikan dengan nada warna. Kayak misalnya nih, kalian lagi milih tema warna untuk PowerPoint ini adalah note hitam putih misalnya. Terus kalian tiba-tiba ngasih warna di sini hijau atau biru atau apa gitu kan, kayaknya kurang sesuai deh gitu ya. Jadi keserasian antara huruf dan juga background yang teman-teman pilih itu juga harus diselaraskan. Oke, terus selanjutnya kita bakal nge-games ya, nge-games sedikit. Nah, tapi aku bakal minta interaksi dari teman-teman nih. Teman-teman boleh on mic mungkin, atau ngetik di kolom chat. Nanti aku bakal tanya kiri atau kanan, teman-teman milih antara kiri atau kanan gitu ya. Oke, boleh. Udah siap semuanya? Boleh konfirmasinya? Oke. Yang pertama, ini. Kiri atau kanan? Kalian lebih suka yang mana sih untuk menjadi presentasi, untuk jadi sebuah presentasi itu kalian lebih suka yang mana? Coba. Kanan. Oke. Oh, semuanya milih kanan ya? Iya, teman-teman. Aku juga milih kanan. Kenapa? Karena tingkat kompetisi dan persaingan semakin ketat, itu bisa diwakili sama gambar ini. Ini kan kayak lomba gitu ya, lomba kompetisi. Nah, itu kompetisinya nih, kalau diperhatiin detail-detail ya, ini yang milih gambar juga pinter banget nih. Dia ada 3 orang yang udah saling berdekatan gitu, berarti itu udah ketat banget gitu kan. Nah, jadinya kompetisinya makin ketat. Terus, apa, itu udah mewakili apa yang mau disampaikan dan lebih enak diterima ketika dalam wujud gambar gitu, kayak oh ke gambar nih, oh gitu. Tulisan kan kayak apa sih, udah bosan tulisan terus. Poin yang kedua, terjadi perubahan yang sangat cepat dalam dunia bisnis pengaruhi organisasi. Nah, ini kebetulan bahasannya organisasi perlu belajar ya. Nah, ini perubahan kayak ini harusnya mau lurus tapi ternyata lebih dominan yang belok ke kiri. Nah, ini perubahannya sangat cepat kayak gitu. Oke lah, gambarnya bisa lah mewakili ya. Terus selanjutnya, perlu menciptakan sinergi agar anggota saling mendukung. Nah, sinergi. Nah, ini menyongsong bumi secara bersama-sama gitu ya. Oke. Kita lanjutin yang kedua, siap-siap lagi teman-teman. Nah, kalau kayak gini, kiri atau kanan? Atau mungkin teman-teman ada yang mau on mic jelasin kayak kenapa yang kiri atau kenapa yang kanan gitu. Gimana teman-teman? Masih ada banyak nih untuk milih kiri sama kanannya. Ntar, atau mau aku tunjuk nih? Enggak lah, aku nggak pengen nunjuk kayak dosen ya. Aku pengen teman-teman yang inisiatif deh, inisiatif buat belum bisa on mic karena oh ya ampun, kok kalian bikin acara pas kuliah, sedih banget. Wah, ya udah nggak apa-apa ya. Tapi aku pengen nyampein aja di sini kalau misalnya pernahkah Anda mengajukan pertanyaan gitu ya?
Ini tuh kan, oh oke. Ini kan kayak sesuatu yang bakal pembicara sampaikan. Itu nggak perlu ditulis gitu, kayak, lah kan ada mau pertanyaan ya, itu tuh kayak ngapain ditulis di PowerPoint gitu. Audiens nggak harus baca itu untuk paham gitu loh. Jadinya nggak perlu ditulis, langsung kita pakai yang kanan aja, langsung kita pakai berapa buku yang Anda baca dalam 1 tahun terakhir kayak gitu. Terus, nah ini kan keterangan kayak ini tuh kayak catatan notes buat pembicara yang nggak perlu ditulis di PowerPoint gitu loh. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya ini ada gambar Indonesia. Nah, dia tuh pengen jelasin kalau Indonesia tuh negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 13.000 pulau dan sebagian besar pulau tersebut tidak berpenghuni. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, sebenarnya itu sudah mewakili sekali bukan untuk penjelasan demikian, tapi di sini di-highlight lagi bahwa ada 13.000 pulau kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya kayak mengkonversikan antara tulisan dan juga ke gambar gitu. Terus ini selanjutnya yaitu tentang manfaat membaca cepat nih. Menjadikan Anda pembaca cerdas, menciptakan pemahaman yang tinggi, menjadikan pribadi yang unggul, membantu membuat keputusan gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini tuh kayak monoton banget nggak sih? Kayak, ih apaan sih, biasa gitu ya. Tapi ketika kita diberikan tampilan yang seperti ini, itu kan kayak lebih ke, oh apa nih? Membaca cepat, oh pemahaman tinggi, membaca cerdas, pribadi unggul, keputusan, dan hal-hal di dalam, nah tapi kan nggak mungkin nih. Oke, aku tambahin tips dalam presentasi juga ya. Nggak mungkin kalian baca presentasi kayak membaca cepat, keputusan, pemahaman tinggi, pembaca cerdas, pribadi unggul. Nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti ketika kalian menampilkan adalah poinnya, tapi yang kalian sampaikan tuh adalah isinya gitu kan. Kayak misalnya, nah teman-teman dalam membaca cepat ini kita akan memperoleh beberapa manfaat. Di antaranya, pertama, kita bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang selanjutnya kita bisa uh, mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi gitu. Terus kita juga bisa menjadi pembaca yang cerdas karena kebiasaan baca cepat juga menjadi pribadi yang unggul. Nah, itu itu kan kayak ada alurnya dalam dalam kalian ngomong gitu ya. Jadi dalam presentasi itu enggak yang kalian kalian harus baca apa yang kalian tampilin, tapi kalian harus improve juga mana yang kira-kira harus kalian jelasin kayak gitu. Selanjutnya ini ada quotes dari Pak Albert Einstein. The important thing is not to stop questioning. Nah, kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri, itu tuh kayak oke gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan, kayak ada sentuhan gitu. Walaupun itu tuh kayak mungkin bagi yang udah biasa desain kayak, ya apaan itu kan cuma ngilangin backgroundnya doang gitu. Nah, sesimpel ngilangin background ternyata bisa menjadikan PowerPoint lebih menarik gitu kan. Jadi, sentuhan-sentuhan kecil kayak gitu tuh perlu kita berikan biar presentasi kita lebih menarik. Oh, udah dong. Nah, tadi kita udah banyak ya belajar tentang isi sama konten PowerPoint, terus udah apa aja yang harus disampaikan ketika presentasi. Ada 2 poin utama, yaitu why dan juga desainnya. Terus tips membuat PowerPoint yang menarik, tadi udah disampaikan juga, udah memilih kanan dan kiri juga. Nah, ini referensi-referensi yang aku gunain, teman-teman. Terus selanjutnya aku pengen nambahin, tapi belum sempat aku bikin PPT-nya ya. Aku pengen nambahin kalau apa namanya dalam menyampaikan presentasi gitu ya. Nah,
dalam menyampaikan presentasi itu, apalagi untuk lomba, ada baiknya teman-teman itu banyak latihan. Kayak yang aku sebutin di awal tadi. Banyak latihan yang mungkin sampai teman-teman tuh udah hafal slide 1 tuh kata-kata yang bakal teman-teman gunain apa, slide 2 bakal ngomong apa, slide 3 bakal ngomong apa, itu udah sampai hafal, saking sering latihannya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita ingin memberikan informasi dengan lancar, biar kayak, kalau misalnya gini, aku lagi presentasi ini, aku nulis referensinya ini ngomongin apa ya gitu, kayak masih ada jeda mikir gitu kan, kayak nggak enak. Tapi misalnya aku bilang referensinya ini ada ini, itu kan lebih enak gitu ya teman-teman. Jadi kayak uh, mempersingkat jeda, apa ya, sebenarnya tarik ulur jeda itu penting ya. Kayak misalnya jeda biar pembicara mencerna apa yang kita sampaikan, terus jeda biar teman-teman nggak keburuan lost sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, kayak gitu juga penting. Nah, terus pas menyampaikan presentasi itu, kalau bisa kita menyampaikannya dengan jelas gitu. Jangan sampai kita terlalu fokus pada presentasi sampai lupa sama audiens kita. Even ini kondisinya online, cuma ngeliatin HP doang, dan juga ngeliatin diri sendiri kalau on cam gini. Nah, tapi ada baiknya kalau misalnya kita tetap keep in touch with audiens kita dengan cara melihat kamera kayak gini. Nah, apa ya, kalau misalnya kita bicara di depan umum yang kayak banyak, apa ya, bener-bener bicara di depan umum yang offline, yang luring gitu, itu kan kayak kita harus uh, lihat presentasi ke belakang gitu, tapi sambil ngeliat audiens di depan juga gitu kan. Jadi itu tetap harus berlaku dalam presentasi sekarang. Terus pengucapan vokalnya yang jelas gitu, kayak jangan lirih-lirih banget, jangan suaranya kecil kayak gini. Nah, misalnya aku malu-malu dan suaraku kecil kayak gini. Nah, kalau misalnya aku malu-malu dan suaranya kecil kayak tadi, itu kan kayak teman-teman yang mungkin audionya lagi bermasalah, mungkin speakernya lagi bermasalah, itu kan kayak kasihan gitu ya, harus volumenya harus full dan segala macem gitu. Nah, itu perlu banget. Berarti harus cek sound dulu ya, cek sound. Volume berapa sih biar aku tuh bisa didengar dengan jelas, dan pelafalan yang gimana sih gitu. A, I, U, E, O-nya harus jelas kayak gitu. Dan kalau misalnya kita udah jelas, kita harus main intonasi. Nah, ini jadi catatan aku waktu teman-teman latihan presentasi dulu, timku latihan presentasi itu tuh kan yang presentasi temanku itu. Nah, misalnya abis dia latihan gitu, aku kayak nge-cross check, ini kayaknya nadamu pas kata-kata ini tuh kayak kurang pas nih, kalau kayak gini harusnya nadanya diturunin biar, apa ya, biar sinkron gitu. Kayak jadi permainan informasi apa yang kita sampaikan dan juga nada bicara tuh juga harus diatur gitu loh. Itu. Karena apa ya, nada yang kita sampaikan tuh mempengaruhi audiens juga loh gitu. Terus satu lagi yang pengen aku sampaikan itu bahwa satu grafik, satu gambar itu lebih berarti daripada 100 kata yang kalian tulis. Jadi kayak kalian menampilkan satu gambar itu lebih baik daripada kalian menyuguhkan 100 kata tulisan gitu. Kayak tadi ya, ini balik lagi ke konversi yang tadi. Terus itu yang perlu aku highlight lagi adalah kita perlu untuk menggunakan perspektif audiens gitu ya. Dan ingat, semua orang tuh pasti bisa melakukan apapun. Kalian pun bisa berpresentasi dengan baik, asalkan kalian memiliki kemauan untuk berlatih. Itu sih, kayaknya udah belum ya? Iya, itu yang mau, itu gimana ya? Itulah yang bisa aku sampaikan untuk sharing-sharing pada pagi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga besok
teman-teman bisa mempraktekkan di ajang lomba yang teman-teman ikutin, dan nggak usah kepengen menang, tapi fokuslah untuk menyajikan presentasi yang terbaik, kayak gitu. Gitu, Nur dan teman-teman semua, aku kembaliin waktunya ke moderator. Silahkan. Oke, terima kasih Kak atas penyampaian materinya. Nah, itu dia teman-teman, apa yang telah Kakak Hani sampaikan untuk kita agar kedepannya bisa lebih baik lagi presentasi. Selanjutnya kita ke tahap tanya jawab. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung on mic, atau jika kurang bisa ada gangguan atau gimana bisa tuliskan pertanyaannya di room chat ya teman-teman. Nah, oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Kak, aku mau tanya, gimana sih caranya kita untuk mengatur agar kita tidak gugup saat presentasi? Itu kan kayaknya semua orang sudah pernah ngalamin. Nah, itu gimana sih Kak caranya? Oke. Terkait gugup saat presentasi ya. Ya, jelas. Semua pernah ngalamin termasuk aku. Sebenarnya tanggapanku sendiri tentang gugup itu adalah gini teman-teman. Jadi waktu ini kan kalau tentang gugup enggak, ini prinsip public speaking umum ya, kayak misalnya ini berpengaruh juga sama kebiasaan teman-teman. Apakah teman-teman biasa ngomong di depan umum, ataukah ketika teman-teman berkumpul dengan teman-teman itu teman-teman cenderung diam dan mendengarkan, atau teman-teman cenderung menyampaikan ide kalian dan menggerakkan teman-teman yang lain. Nah, hal itu tuh berpengaruh banget ke gugup atau enggaknya kita ketika ngomong di depan umum. Dulu waktu aku jadi MC itu aku kayak, kok aku grogi banget ya, kok aku gugup banget ya, kayak sampai bisa aku respon tubuhku tuh kayak ingin ke belakang aja gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu loh. Nah, aku dapet tips dari temenku waktu itu kayak, kamu harus banyak-banyak latihan biar kamu nggak gugup, karena biasanya grogi itu muncul ketika teman-teman kurang latihan, teman-teman nggak siap. Nah, teman-teman nggak siap tuh bikin gugup loh. Itu karena kita fokus, ih gimana ya, aku tadi belum belum bersiap maksimal. Nah, ini gimana nih? Nah, itu gugup. Nah, mungkin kalau misalnya udah mepet banget, yang teman-teman bisa lakuin adalah pertama nenangin diri dulu, kayak atur nafas. Oke, oke, sekarang udah waktunya aku buat ngisi, kayak tadi pagi misalnya, udah waktunya aku buat ngisi nih. Oke, dengan persiapan yang udah aku siapin, insya Allah aku udah siap. Kayak, ya mungkin secara biar religius gitu ya, kita berdoa gitu. Terus kita juga kayak meyakinkan diri kita dulu gitu loh, kayak oke, kamu udah siap kok untuk mengisi acara nanti, oke, kamu udah siap kok jadi moderator, jadi udah ya nggak usah gugup, yuk bisa gitu. Jadi kayak meyakinkan diri lagi gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Berarti kita harus siap dulu ya, latihan, terus meyakinkan diri dan mungkin berdoa juga sebelum kita memulai presentasinya. Nah, oke, selanjutnya tadi ada Mbak Reza mau angkat tangan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau disampaikan aja sih. Kan ini rangkaian writing training atau kayak pelatihan kepenulisan ini kan nanti di endingnya tuh ada kayak presentasi kecil-kecilan gitu, kayak simulasi perlombaan kayak gitu. Jadi teman-teman yang udah ikut pelatihan, udah bikin karya tulisnya, nanti di akhir akan dilombakan nih sesama peserta pelatihan kayak gitu. Nah, mungkin ini merupakan pelatihan terakhir ya, pelatihan terakhir yang merupakan pelatihan tentang PPT, tentang isi konten dan presentasinya. Dan teman-teman mungkin nanti bisa mengambil pelajaran dari pelatihan hari ini dan akan diaplikasikan untuk pelatihan terakhirnya, yaitu berupa lomba kecil-kecilan kayak gitulah. Itu sih, cuma itu mau disampaikan. Oke Kak,
Nah, teman-teman, untuk mempersiapkan minggu depan yang mau bakal presentasi, yuk kita tanya-tanya aja nih, mumpung ada kakaknya. Bisa silahkan ditanyakan jika ada yang mau ditanyakan atau enggak. Oke, ada ternyata nih dari room chat, dari Siti Lailatul Rahmah. Saya bacakan dulu ya, Kak. Pertanyaannya itu, pembukaan dan penutup presentasi yang menarik itu harusnya gimana ya, Kak? Silahkan kepada Kak Hanif untuk menjawabnya. Oke, makasih pertanyaannya. Iya, ini poin yang aku kelewatan untuk menyampaikan dan alhamdulillah ditanyain ya sama Laila. Ini tentang pembukaan dan penutupan presentasi. Nah, teman-teman, coba kalian bedakan. Aku bakal memperagakan dua hal ya. Yang pertama kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan saya Hanif Mahmudah. Saya mahasiswa UGM di angkatan 2019. Nah, di presentasi kali ini saya akan memaparkan tentang VisiBot. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baik, terima kasih atas waktunya. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Itulah bunyi hukum kekekalan energi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Mahmudah, mahasiswa UGM angkatan 2019, yang akan menyampaikan ide gagasan saya berjudul VisiBot. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu ada dua tipe. Nah, teman-teman lebih tertarik yang mana nih kalau dengerin kayak gitu? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, Kak. Yang kedua. Nah, teman-teman kalau misalnya tertarik yang kedua, itu yang pertama, maksudnya yang kedua, ini udah ngomongin yang kedua ya. Yang ngomongin kedua, di awalnya itu aku menyampaikan sebuah kata pengantar. Nah, kata pengantar ini tuh bisa berupa quotes ataupun kayak apa ya? Kalau tadi tuh hukum kekekalan energi itu ya bukan quotes sih, tapi sebuah pernyataan umum yang orang pasti udah tahu gitu kayak oh iya energi ya itu fakta gitu, itu fakta, sebuah fakta, nggak bisa dibantah gitu. Nah, gimana biar kita itu menarik audiens dari awal itu dengan menyampaikan sebuah kata yang relate, harus relate ya ini. Karena kalau nggak relate ya percuma gitu. Misalnya nih, kalian mau nyampein tentang energi terbarukan, tapi quotes kalian di awal kayak, apa ya, jagalah kesehatan. Nah, itu kan kayak nggak relate gitu ya. Nah, jadi quotes atau kata pengantar yang ingin teman-teman sampaikan adalah yang relate dengan topik yang akan kalian bacakan, dan usahakan saat pembukaan itu teman-teman sampaikan secara jelas dan tegas. Kayak jadi ketika itu kan kayak membawakan aura yang gimana ya? Jangan disangkut pautin aura dengan mistis-mistis ya, tapi ini kayak membawakan vibes yang kayak oh, menggentarkan gitu ya. Jadi kayak teman-teman harus membukanya dengan semangat yang tinggi, kayak biar orang-orang tuh kayak melihat ke teman-teman gitu loh, kayak jadinya ya oke, aku akan dengerin dia karena dia menarik gitu. Nah, itu untuk pembukaan gitu ya. Nah, untuk penutupan, sebenarnya penutupan tuh ada juga yang pakai tipe yang pakai quotes lagi gitu. Ada yang enggak. Jadi aku pernah dengerin orang tuh yang dia di presentasinya nampilin sebuah quotes gitu, tapi dia nggak bacain. Jadi kayak PPT-nya tuh berhenti di quotes itu, tapi dia tetap ngomongnya cuma terima kasih kayak gitu. Nah, kayak gitu nggak apa-apa, udah wajar banget, udah wajar gitu kayak. Jadi ya itu penutupan tuh nggak sefundamental pembukaan, tapi tetap akhiri dengan kata terima kasih dan juga maaf kalau ada kesalahan kayak gitu. Gimana? Apakah sudah menjawab atau ada yang mau ditanyain lagi? Cukup, Kak. Oke. Oke, tadi udah dijelasin ya teman-teman untuk pembukaan dan penutupnya. Untuk pembukaan ada kata pengantar, terus di awal dengan semangat agar teman-teman yang lain juga
apa audiensnya juga melihat dan mendengar kita untuk presentasi berikutnya. Dan penutup jangan lupa untuk quote atau kata terima kasih dan mohon maafnya itu. Oke, selanjutnya bagi teman-teman, silakan lagi yang mau bertanya, ditunggu ya teman-teman. Nah, sambil menunggu, saya juga mau tanya lagi nih Kak, idealnya untuk presentasi itu PPT-nya itu berapa slide ya Kak? Oh, nah, untuk berapa slide-nya itu tergantung waktu ya sebenarnya. Kemarin waktu aku tuh 20 slide. Jadi gini, kan PowerPoint tadi kan nyampein poin-poin aja nih kan. Jadi slide-nya berapapun tuh nggak masalah. Jadi yang kalian manajemen itu adalah waktu per slide-nya gitu loh. Kayak misal nih, kemarin slide-ku ada 20, tapi kayak pas pertama kayak data kan di awal data-data tuh kayak grafik naik turun itu, terus kayak ada yang muter-muter itu berisi data juga, presentasi gitu, itu kalian sampaikan secara cepat. Kenapa? Karena itu nggak penting buat presentasi kalian, itu cuma data pendukung. Itu tuh, oh, maaf, ini penting tapi nggak penting gimana ya, maksudnya tuh kayak dia harus ada tapi nggak terlalu harus kalian jelasin. Nah, jadi itu kayak gitu tuh singkat. Jadi datanya banyak nggak apa-apa, yang penting kalian nyampeinnya dikit-dikit gitu. Satu slide-nya 5 detik misalnya. Jadi untuk berapa slide idealnya aku tidak bisa memberikan range-nya, mungkin gitu. Oke, berarti tergantung waktu ya Kak? Bener, tergantung waktu yang diberikan gitu. Dan kebutuhan kalian, kayak misalnya nih, desain kan kayak desainku apa ya, butuh banyak slide gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting waktu untuk menjelaskan desain itu nanti cukup. Jadi gitu. Suaraku jelas nggak tadi? Oke Kak, berarti itu ya. Oh ya Kak, terkait untuk template PPT sendiri, Kak biasanya ambil di mana nih? Oke, template PPT. Kayaknya jaringan aku yang hilang ini, buruk deh. Oke, kalau di teman-teman yang lain Halo? suaraku jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke, mungkin Nur bisa cari sinyal dulu, beli sinyal. Enggak ya, semoga segera ada sinyal yang datang ke Nur gitu ya, biar acaranya lancar. Untuk template PPT sendiri, teman-teman, aku nggak pakai. Jadi tuh kayak ada web yang kasih template gratis gitu kan. Tapi tuh aku nggak pernah cocok gitu loh sama template yang diberikan. Jadi aku lebih suka bikin sendiri. Kayak ini aku bikin sendiri. Ini gambarnya aku ngambil di Google. Terus tinggal aku kasih elemen kotak, aku kasih kotak-kotak sama huruf. Yang ini ngambil di Google. Ini aku bikin sendiri di lewat PowerPoint-nya. Kayak pakai yang ini loh, pakai ini. Aku tuh kemarin tutorial di YouTube juga kan. Gimana ya? Ini nih. Gimana ya kemarin? Ini nih, curve ini. Terus kayak kalian tuh kayak gini doang. Gini. Terus, nah gini kalau udah gini. Terus ntar diganti warna yang senada. Terus udah deh dikecilin. Ditaruh belakang. Udah kayak gini tuh udah jadi desain PPT yang simple, dan kebetulan aku orangnya suka yang simple-simple, jadinya nggak tahu dari awal aku seneng kayak backgroundnya tuh putih, cuman kita kasih warna di huruf atau mungkin desain-desain elemen yang lainnya gitu. Jadi kayak kalau aku sendiri prefer untuk bikin
nggak bikin template juga sih, tapi ya nggak bikin template, tapi kayak sesuai yang ingin kamu bikin aja, kayak apa nih kira-kira elemen yang mendukung di sini kayak gitu. Gimana? Tapi aku bisa nyaranin, aku pernah juga bikin lewat Canva, aku Google Slide juga pernah. Cuman lebih enak Canva sih kalau misalnya mau itu. Cuman kadang keramaian sih kalau Canva. Jadi kayak kalian harus pinter-pinter sesuai selera kalian juga gitu. Oke, makasih Kak atas ininya, pasarannya juga. Tadi saya melihat Farha raise hand, bisa ada yang mau ditanyakan, bisa dipersilakan. Kak, sebelumnya aku mau, kan tadi kalau latar belakang udah dijelasin yang baik mana. Tapi kalau metode di saat metode penelitian gimana ya yang baik? Saya kan kadang biasanya itu step-step supaya nggak terlewat saat kita menyampaikan juga itu gimana ya? Kontennya di PPT yang baik juga seperti apa? Metode metode penelitian. Jadi kayak gimana nulis metode penelitian ke PPT gitu ya? Ya, Oh, oke, oke. Hmm, sebenarnya gini ya, kan metode penelitian itu biasanya kayak ada alat, bahan, terus eh, step-step tahapan gitu kan. Nah, gimana biar itu enggak kelewat? Nah, itu di awal mungkin slide pertama bisa kalian tampilin alat dan bahannya kayak lewat gambar-gambarnya. Kalau nggak ditulis kayak misalnya gunting, penggaris. Nah, itu kan kalau misalnya kalian tulis kan nggak menarik. Nah, itu kasih aja gambar gunting, gambar penggaris, atau apa bahan-bahan yang lain kayak misalnya larutan apa gitu. Ditulis aja. Sorry. Terus selanjutnya kayak misalnya step-stepnya itu kalian bisa pakai yang namanya alur kayak timeline gitu loh. Alur kayak misalnya nih dari bulan ini sampai bulan ini apa, bulan ini apa gitu. Jadi kayak biar ngalir dan kayak kelihatan jelas gitu. Atau mungkin masih ada yang kamu pengen tanyain lagi coba. ada sih biasanya maksudnya tuh kayak biar lebih simpel aja gitu kalau di metode tuh. Iya, biar lebih simpel itu sih diwakilin sama gambar-gambar. Kayak kalau kemarin nih pas aku itu kan kebetulan aku nggak penelitian ya, tapi penulisan. Nah, itu aku bikin gambar segitiga nih kalau teman-teman lihat. Temanku sih yang desain waktu itu segitiga, terus di atas itu kita pakai ke studi literaturnya, terus di sini kita pakai di atas itu pengumpulan datanya, di bawah itu pengumpulan data, terus pengolahan data sama udah kan pengumpulan sama pengolahan data. Jadi kayak apa ya? Coba kamu gali lagi gambar apa yang bisa mewakilin apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi bisa sangat simple, tapi kalau kamu disuruh jelasin panjang ya bisa, jelasin singkat ya udah ngena gitu loh. Gitu. Oke, makasih ya Kak. Iya, semoga apa bisa ini ya diterapin, takutnya kurang jelas gimana. Terus jelas kok, just tinggal aku aja yang nyocokin sama apa ya bagusnya tadi kira-kira biar bisa jelasnya lebih gampang. Sip. Oke, terima kasih Farha udah bertanya kan. Jadi teman-teman tahu nih metodenya gimana untuk metode di presentasi. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa sharing-sharing nih Kak terkait Kakak kemarin juara 1 di KIS nih. Gimana perasaannya dan gimana kemarin persiapan untuk lombanya itu Kak? Oke, thank you. Perasaannya sampai sekarang masih biasa aja gitu ya. Kayak kalau sebenarnya kalau misalnya, oh ya struggle ya nanti ya.
siapa sih yang nggak seneng gitu ya jadi apa kepilih jadi juara gitu. Tapi tetap harus jaga gitu loh, kayak jangan sampai jadi bangga diri. Jadi kayak apa ya? Kamu harus tetap tetap menjaga untuk biasa aja. Kenapa ya? Menurutku karena kalau kamu seneng tuh kamu bakal lupa diri gitu loh. Kalau kamu terlalu seneng, oh aku juara satu gitu. Terus ntar udah kayak kamu nggak pengen membuat juara-juara lagi gitu loh. Jadi kayak kamu harus kayak alhamdulillah bersyukur, tetap ya bersyukur alhamdulillah dapat kesempatan juara satu. Ya terus terus besok apa nih gitu, kayak besok mau ngapain lagi nih, masa udah berhenti di sini doang gitu kan. Itu apa perasaanku sejauh ini ya. Sama teman-temanku juga kayak udah guys, jangan 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 terlalu bangga, jangan senang-senang banget gitu ya kayak gitu ya, karena dari awal tujuan kita juga bukan buat menang. Tahu nggak sih, dulu aku sama teman-temanku tuh pernah ikut lomba esai berkali-kali tuh nggak lolos gitu kan, lolos aja nggak gitu loh, gimana mau menang gitu kan. Nah terus tuh kayak saking ini pengalaman pertama kita bertiga buat ikut LKTI, itu kayak saking udah seringnya nggak lolos tuh kayak pasrah banget. Ya udahlah, target kita sekarang adalah lolos sampai presentasi aja udah. Kita pengen tahu pengalaman di medan presentasi karena untuk lomba-lomba yang berikutnya gitu misalnya. Terus jadi dari awal tuh kayak target kita tuh minim banget, kita nggak pernah nargetin juara gitu guys. Terus kalau struggle-nya tuh gini, jadi kan uh, lagi padet-padetnya organisasi nih. Aku kebetulan dan aku ketuanya gitu loh. Kayak karena aku yang ngajakin mereka untuk lomba ini. Kalau temanku tuh yang lain tuh ngajakin lomba yang lain lah. Tapi kebetulan nggak lolos di lomba yang lain itu, pas lolosnya di sini. Terus struggle-nya tuh nyocokin jadwalnya gitu loh, kayak capek nggak sih kamu udah kuliah, organisasi, masih ngurusin lomba. Tapi aku ngomong capek tapi aku nggak ngerasain capek gitu loh. Jadi paham nggak sih, kayak yaudah aku karena aku seneng dalam ngelakuin hal ini, jadinya ya udah aku jalanin aja. Terus kalau itu dari sisi pribadiku ya. Kalau dari teman-temanku tuh gini loh, kayak kan kita sama-sama baru pertama kali LKTI ini. Nah terus tuh kayak kita tuh masih nggak bisa gitu loh, kayak menyusun kata sekali jadi nggak bisa. Jadi benar-benar misalnya nih sekarang hari ini target kita latar belakang, terus udah nyampein poin ini, poin ini, poin ini. Terus udah dibikin kata-katanya. Itu tuh sumpah nggak muncul, kayak pas kita meet bareng tuh kita kayak mau ngetik nih, misalnya mau ngetik, latar belakangnya dimulai dari mana ya? Ini aja. Oh, ini aja deh, ini aja. Kayak susah gitu loh buat menyamakan frekuensinya. Terus pada akhirnya, nah ini buat tips teman-teman juga nih. Pada akhirnya adalah aku, oh, aku sama teman-temanku bertiga itu kita bikin latar belakang sendiri-sendiri dulu. Jadi kayak di pikiran kamu latar belakang kayak gimana sih? Coba bikin. Di pikiranku kayak gimana? Coba aku juga bikin. Nanti jam 7 malam kita ketemu lagi. Kita lihat bareng-bareng. Nah, gitu. Terus misalnya jam 7 malam itu kita lihat lagi. Kita baca, oh di pikirannya Hanif kayak gini, di pikirannya Ranita kayak gini, di pikirannya Miftah kayak gini. Oh kita bisa susun nih dari mungkin dari idenya Ranita dulu, habis itu Miftah baru Hanif gitu. Jadi kayak cocok loginya itu yang ternyata tuh cukup butuh waktu gitu loh, kayak ya ternyata nggak bisa sesingkat itu juga bikin LKTI, kayak sehari dua hari itu nggak bisa gitu, benar-benar harus meet tiap malam kayak gitu tuh terus terjadi di kita kayak. Terus itu yang pas proses penulisannya. Terus revisi full paper, kalau teman-teman tahu, itu revisinya tuh berkali-kali banget. Kayak revisi dulu ke dosen pembimbing ya maksudnya. Itu yang pertama tuh kita kelebihan halaman dong. Kayak kita kan nggak baca peraturannya tuh harus 20 halaman tuh udah sama daftar pustaka. Kita tuh nggak tahu. Nah, kita tuh 20 halaman itu belum sama daftar pustaka. Kayak, hah, ternyata 20 halaman sama daftar pustaka, terus shock kan. Terus kita harus ngeringkes lagi apa yang mau kita sampaikan, karena kalau kita udah enjoy dalam berkata-kata tuh kayak panjang banget gitu, lupa kita sampean. Terus akhirnya kita ringkes lagi,
gambarnya kita minimalis, kayak kita kecilin, tapi ternyata kata dosen pembimbing jelek kalau gambarnya dikecilin. Jadi gambar tuh satu aja tapi bisa dilihat. Nah, kalau gambarku dibesar-besar semua itu berarti nggak cukup tuh 20 halaman. Akhirnya aku akalin dengan gambarnya aku taruh di lampiran. Jadi gitu teman-teman tipsnya buat nulis di gambar full papernya. Terus itu udah tuh sampai full paper, alhamdulillah selesai. Terus pas presentasi itu, struggle-nya itu pas kita latihan dan juga kita sama-sama bertiga tuh nggak punya device yang mumpuni gitu loh. Kayak kalau kalian lihat pas di fotoku, itu kan kayak blur banget gitu ya. Itu kayak karena device-nya tuh emang kameranya tuh kayak minim gitu loh, belum di-upgrade. Nah, itu tuh kayak jadi kendala bagi kita sih sebenarnya. Sampai aku harus aku minjem laptop kakakku, teman-temanku sampai ke teman-temannya buat minjem laptop buat presentasi kemarin. Dan latihan tuh malam itu sampai malam banget gitulah. Itu sih struggle-nya di situ sebenarnya. Wah, ternyata emang nggak gampangan ya, Kak. Biar apa ya, jadi presentasi yang baik itu kan kemarin banyak banget perjuangannya. Ya terkait kemarin Kak ada juga ya, yang bikin video. Kemarin gimana Kak untuk persiapan bikin video kemarin? Pakai aplikasi apa? Terus selama berapa lama gitu? Oke, kalau bikin video itu kan pertama bikin naskah dulu ya. Nah, itu kan nggak boleh baca ya peraturannya. Kita nggak baca kok guys, aku sama teman-temanku nggak baca. Cuman kita ngapalin, ngapalin apa yang mau kita. Soalnya kalau video itu susah kalau misalnya kita beda sama presentasi gitu loh. Kalau video tuh susah kalau mau langsung ngomong doang. Nah, kalau di video itu, aku tuh fokus ke ideku apa. Maksudnya kalau aku bilang aku tuh maksudnya aku dan teman-temanku ya. Nah, ide kita apa, terus ke desain sama analisis analisis perhitungannya dikit untuk menguatkan bahwa ide kita ini layak kayak gitu. Nah, itu tuh berapa hari ya itu? Itu kebetulan pas aku megang event apa gitu dan aku tuh kayak wah nggak bisa guys, aku apa ada amanah di sini gitu. Terus kita mepet banget itu ngerjainnya tuh. Hamin 2 kita baru rekaman. Jadi beberapa hari sebelum Hamin 2 itu kita nyusun skripnya, revisi sampai malam segala macam. Di Hamin 2 itu kita baru rekaman. Kayak misalnya sekarang dikumpulin. Kemarin tuh aku baru rekaman. Hamin 1 ya berarti. Ya, Hamin 1. Hamin 1. Eh, itu tuh pas apa sih? Oh, malah hari H ya? Enggak deh. Enggak deh. Itu deadline-nya apa sih? Selasa ya? Selasa nggak sih itu deadline-nya kan? Oh, hari H kita baru rekaman, serius. Hari H baru rekaman. Kayak Selasa-Selasa. Nah, itu aku ingat banget Selasa sore. Aku nyekip kelas buat rekaman itu. Buat rekaman yang sendiri-sendiri itu. Jadi kayak kita bagi tuh. Awalnya kan mau satu orang tuh yang presentasi. Tapi kayaknya jelek juga nih kalau cuma satu orang doang. Terus kita bertiga. Bertiga itu, nah awalnya tuh kayak mau kita nampilin PPT, terus kita ada di pojokan kecil dikit gitu kan. Tapi ternyata kata dosenku tuh itu tuh kurang menarik gitu loh, Kak. Kalau mau nampilin, sorry, suaraku jelas kan? Oke. Jelas Kak. Kalau oke, kalau mau nampilin nampilin orang tuh ya orang semua. Kalau mau nampilin animasi, animasi fokus gitu. Kayak nggak boleh ada orang di tengah-tengah animasi kayak gitu kata dosenku itu karena itu ganggu banget, distraksi banget gitu. Terus ya udah kita bikinnya kita bertiga kayak dibagi-bagi gitu. Itu aku ngeditnya mulai jam 8 malam atau jam 7 malam gitu. Kayak itu pakai HP doang guys ngeditnya. Karena teman-temanku katanya nggak bisa ngedit semua kan. Jadinya aku dan kebetulan aku tuh kayak pas hari itu mau ngedit tuh kayak apa ya ada aja kayak misalnya diminta nganterin kemana gitu terus ya jadi pulangnya malam jadinya kayak aduh sempet nggak nih gitu kan terus itu kita
bikinnya pakai PowerPoint ya. Kalau kalian lihat animasi-animasi yang kita bikin itu bikinnya pakai PowerPoint, pakai efek-efek di PowerPoint kayak misalnya animasi line gitu. Jadi itu biar bikin dia kayak ada efek piezoelektriknya gitu, itu pakai animasi PowerPoint terus di-convert ke MP4. Jadi enak banget ternyata, PowerPoint super keren. Terus itu bikin kayak gitu, ya udah kayak misalnya nih skripnya kita bakal ngomongin tentang pengetikan gitu. Ya udah aku minta temanku Ranita buat kamu acting ngetik dong biar ke gambar ngetik itu kayak gini gitu. Jadi kayak kamu juga harus memvisualisasikan apa yang kamu omongin. Kayak gitu sih. Dinamika video-videonya. Ada dramanya juga tuh malam-malam kayak aku udah ngedit dari jam 8 sampai jam 9 apa 10 gitu. Itu nggak ke-save, guys. Kayak, sedih banget gitu. Habis itu aku kebut lagi kan. Kan masih inget tuh tadi letak-letaknya gimana. Aku kebut lagi, kebut. Selesai jam 12. Jam 12 kurang tuh selesai. Tapi aku lupa ngasih back sound kayak, aduh, ini kalau mau diupload di YouTube nggak ada back soundnya jelek banget dong. Malu dong kami gitu kan. Akhirnya aku PC Risa. Kebetulan Risa jadi LO aku. Terus, Riz boleh nggak ya kalau misalnya kita nambahin backsound dulu? Boleh Kak, boleh. Oh, ya udah langsung. Itu aku masih kelas, aku ngedit juga kayak ya Allah, nyekip-nyekip kelas kayak gitu. Jadi ya gitulah. Wah, perjuangannya ya Kak, udah capek-capek bikin nggak ke-save. Iya, sedih banget nangis aku itu. Ya, udah lama-lama kan bikinnya nggak resep, gimana rasanya gitu. Terus Kak, itu pakai aplikasi apa nge-editnya selain PPT? Itu kalau di HP aku pakai aplikasi VN. Namanya VN. Dulu tuh aku pakai InShoot sih, cuman kenapa ya? VN tuh tampilannya lebih kayak laptop gitu loh. Jadi walaupun kamu pakai HP tuh kayak rasa-rasa di laptop, jadinya enak gitu. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Sepertinya cukup ya Kak, karena waktunya juga sudah pukul 11 WIB. Nah, kita mungkin ada dari Kakak, ada closing statement dulu nih untuk teman-teman. Oke, oke, closing statement dari aku ya. Pertama aku ngucapin makasih banget karena teman-teman udah apa ya, sangat antusias dalam acara ini, udah mau berinteraksi dengan aku dan menjawab pertanyaan aku. Terus udah ngundang aku ke sini juga, sebuah kehormatan buat aku. Senang banget bisa bertemu teman-teman. Semoga apa yang udah disampaikan tadi bermanfaat dan jangan berhenti mencoba ya teman-teman. Kuncinya itu. Kalau kalian gagal bukan berarti kalian tuh sepenuhnya gagal. Jadi kayak gagal tuh batu loncatan kalian untuk berhasil. Karena gagal itu ada kuotanya teman-teman. Itu aja closing statement-nya. Makasih banyak. Sama Mbak. Oke, terima kasih. Kak. Untuk selanjutnya kita akan ke sesi penyerahan e-sertifikat. Untuk e-sertifikat akan diserahkan oleh Kepala Departemen Riset sendiri, Mbak Reza Sukmadewi. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Hanifia yang udah menyampaikan materi yang bermanfaat sekali buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dapat mengambil banyak pelajaran. Nah, untuk moderator, untuk operator bisa ini ya di screenshot untuk dokumentasinya ini. Oke. Ya, dari operator katanya sudah ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Reza yang telah memberikan sertifikatnya kepada materi kita kali ini. Baiklah, untuk sesi berikutnya yakni sesi foto bersama. Sebelumnya teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya. Ya, teman-teman, ayo silahkan cam kita ini ya, foto dokumentasi bareng-bareng. Nah, Yuk, dokumen.
Mohon operator nanti ini ya, aba-aba jika sudah selesai atau mau ngetek fotonya. Mungkin bisa dihitung dari Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Nah, itu dia. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah penutup. Nah, sebelumnya aku ingin meringkas terkait materi kita hari ini ya teman-teman. Jadi kita hari ini berkaitan tentang konten PPT dan presentasi. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan presentasi, baik dari isinya seperti dari huruf-hurufnya harus seperti apa untuk baik dilihat, terus ada animasi tetapi tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena itu akan mengganggu fokus dari audiens. Setelah itu kita juga perlu untuk membuat kata pengantar ketika pembukaan karena itu akan menarik perhatian para audiens. Nah, selanjutnya ada juga closing statement dari Mbak Hanif untuk kita tetap terus berjuang, jangan pantang menyerah, dan selalu dipersiapkan apa yang akan dipresentasikan untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, itu dia ringkasan terkait materi kita. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mungkin tidak semua bisa saya ringkas karena semuanya udah banyak banget dipaparin oleh pemateri kita. Dan juga saya selaku panitia dan mewakili teman-teman yang lain mohon maaf jika selama ini ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Hanif yang telah berkenan hadir di acara writing class kita hari ini. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat siang dan saya ucapkan untuk menutup acara hari ini kita ucapkan bersama-sama hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan berakhirnya acara kita hari ini, saya selaku MC dan sekaligus moderator pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.